dari kelompok 7 ingin membahas mengenai problematika peserta didik. Problematika peserta didik ialah berbagai macam masalah yang tengah dihadapi oleh peserta didik dalam ruang lingkup pendidikan atau proses belajar mengajar. Guru adalah subjek yang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Karena guru merupakan orang tua bagi anak didik di sekolah. Sebagai orang tua, guru harus menganggapnya sebagai anak didik, bukan menganggapnya sebagai peserta didik. Berikut merupakan faktor-faktor kesulitan belajar siswa di SMA Negeri 5 Kota Serang. Yang pertama, lambat belajar. Lambat belajar yang terdapat 5 aspek. Di antara kelima aspek itu yang paling sulit dirasakan siswa itu ialah kurang mampu menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Sementara 4 aspek lainnya tidak terlalu sulit yang dirasakan siswa. Berikut aspek siswa lambat belajar. Yang pertama, kurang menaruh perhatian terhadap tugas-tugas. Yang kedua, kurang terbiasa melakukan tugas belajar sendiri. Yang ketiga, kurang mampu menguasai materi-materi pelajaran. Yang keempat, butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan tugas-tugas. Dari data di atas, tanda-tanda siswa lambat belajar ada 5 aspek. Setiap siswa itu memiliki lambat belajar yang berbeda-beda, dan di antara kelima aspek tersebut, yang paling sering dialami siswa ialah aspek nomor 3, yaitu kurang mampu menguasai materi-materi pelajaran. Yang kedua ada ketidakmampuan belajar. Ketidakmampuan belajar yang terbagi atas 3 aspek, yaitu kesulitan menerima, kesulitan memproses, dan kesulitan menganalisis. Di antara ketiga aspek ini, yang paling banyak dirasakan sulit oleh siswa ialah pada aspek menganalisis bentuk-bentuk ketidakmampuan belajar. Berikut analisis ketidakmampuan belajar. Yang pertama, 1. Sulit menerima, 2. Sulit memproses, 3. Sulit menganalisis. Kesimpulan bahwa kesulitan menghafal peristiwa kejadian yang ada dalam pembelajaran sejarah banyak bercerita masa lalu serta kejadian atau ceritanya sangat panjang dan banyak sekali. Yang ketiga, kesulitan memahami materi konsep. Materi konsep, jika dilihat dari materi konsepnya, dapat dikatakan bahwa belajar atau menghafal materi yang berhubungan dengan konsep, siswa-siswa banyak yang menyatakan sulit karena istilah-istilah yang berhubungan dengan materi konsep ini meragukan dan bahasanya sulit dimengerti. Yang keempat, ada kesulitan memahami materi prinsip sebab akibat. Materi pada prinsip sebab akibat, kenyataan yang didapat di lapangan yaitu ada yang menyatakan sulit dan ada yang menyatakan tidak terlalu sulit. Hal ini ditandai oleh masing-masing siswa itu sendiri. Bagi yang mengatakan sulit, karena banyak materi yang meragukan apalagi ketika diadakan ujian dengan pilihan esai. Sementara itu, bagi siswa yang merasa tidak sulit, siswa dengan mudahnya menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang berhubungan dengan materi prinsip sebab akibat. Yang kedua, upaya penanganan kesulitan belajar siswa. Ada berbagai macam cara menanggulangi kesulitan belajar sejarah. Yang pertama, cara menanggulangi kesulitan belajar yang berasal dari diri siswa. Antara lain, A. Menjaga kesehatan badan. Karena kesehatan dapat menunjang kemampuan belajar dan siswa akan mudah menangkap pelajaran yang dipelajarinya. Yang B. Membangkitkan minat pada diri sendiri dalam setiap belajar dan berusaha mengetahui tujuan belajar secara jelas. Tanpa adanya minat dan tujuan dalam belajar, maka hasilnya tidak akan dapat dicapai secara maksimal. Yang C. Mendorong dan memotivasi diri untuk belajar. Motivasi adalah penting bagi proses belajar, karena motivasi menggerakkan organisme, mengarahkan tindakan, serta memilih tujuan belajar yang dirasa paling berguna bagi kehidupan individu. Karena belajar tanpa adanya motivasi sulit untuk mencapai keberhasilan yang semaksimal mungkin. Yang D. Dapat mengatur waktu belajar. Istirahat dan kegiatan lainnya dapat mengatur waktu. Seseorang dapat membiasakan disiplin diri dalam segala hal. Siswa mempunyai buku literatur yang dapat menunjangnya dalam belajar. Karena dengan tersedianya literatur, siswa akan mudah untuk memecahkan berbagai kesulitan dalam belajarnya. Selanjutnya, cara menanggulangi kesulitan belajar dari faktor keluarga.
Yang pertama, mengatasi kekacauan rumah tangga. Nah, maksud dari sini kekacauan rumah tangga itu dapat mengganggu konsentrasi belajar anak sehingga menimbulkan kesulitan belajar. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus dapat mengatasi atau mencegah timbulnya kekacauan dalam rumah tangga. Yang kedua, perhatian orang tua. Orang tua hendaknya selalu memberikan perhatian terhadap anak, memberi contoh perbuatan yang baik pada anak, memberi waktu yang cukup untuk belajar dan istirahat pada anak, memberikan makanan yang bergizi karena dengan badan yang sehat anak menjadi lebih giat belajar dan lebih cerdas dalam berpikir. Yang ketiga, memenuhi perlengkapan belajar. Tanpa perlengkapan belajar akan menimbulkan kesulitan dalam belajar bagi anak. Untuk mengatasinya, orang tua harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan anak dalam belajar. Yang keempat, keadaan ekonomi keluarga. Dengan perekonomian yang baik, maka akan dapat memenuhi kebutuhan belajar anak, sehingga orang tua harus berusaha memenuhi perekonomian keluarga. Di samping itu, anak juga harus dapat membantu dengan jalan memanfaatkan alat belajar dengan baik dan tidak menghambur-hamburkan uang. Persoalannya satu, mereka nggak berminat, kurang minat, ya kan, bener kan? Yang kedua, mereka nggak punya bekal apa? Bekal pengetahuan umum, bekal pengetahuan awal. Kan sejarah mah lebih ke pengetahuan umum. Kalau kita nggak banyak baca berita, nggak banyak dengar berita, kita semua mau menghubungkan itu ibu mama update sama mereka. Giliran ngajar itu disesuaikan, giliran ngajar dihubungkan istilah masa lalu dengan istilah sesuatu kalau kalau dari daring lebih ke fasilitas, lebih ke kerjasama dengan orang tua. Iya, jadi orang tua tuh kayaknya menyerahkan sepenuhnya ke guru. Padahal kan harusnya ada kerjasama. Ibu mengamuk pernah, ibu punya siswa bapaknya tentara loh, orang Kopassus. Android, ibu punya laptop, ibunya gaptek.